Selamat datang di Rumah Heritage Muntira yang berdiri sejak tahun 1926. Saya akan menjelaskan rutenya. Setelah dari Muntira, nanti kita akan menuju rumah bordir. Ya, ini rumah pembuatan sulam, di mana rumah bordir merupakan bordir dari usaha Ibu Rukoyah yang sudah melegenda. Tentunya beliau sudah memulai usaha di tahun 1970. Lalu kita akan menuju ke rumah batik Janggalan, di mana rumah batik Janggalan adalah rumah rintisan untuk membangkitkan lagi budaya membatik yang pernah ada di desa Janggalan. Para peserta nanti akan diperkenalkan bagaimana cara membuat batik tingkat dasar. Lalu setelah membatik dan nantinya akan membawa hasil karya masing-masing. Setelah itu kita akan menziarah ke makam Mbah Jenggolo. Beliau adalah cikal bakal dari desa Janggalan. Siapa yang sudah jadi konten kreator? Nanti kita akan bikin lomba konten kreator. Ya, jadi yang juara itu bisa menjadi potensi untuk menjadi penjual yang hebat, karena sekarang orang lihatnya bukan di mall, bukan di pasar-pasar, lihatnya di mana? Di handphone. Oleh karena itu, maka kompetisi konten kreator itu sungguh sangat luar biasa. Artinya kalian bisa menjadikan keahlian konten kreator itu untuk menjual. Bukan jual diri ya, tapi menjual barang. Kalau dokter jual diri karena dia memeriksa orang. Oh iya, jual diri juga sama. Jadi untuk tour guide-nya juga jual diri. Yang menjual dirinya itu nanti jadi konten kreator juga oke, karena psikolog jual diri. Konseling juga buka jual diri. Nah, nanti selain menjual diri juga menjual apa? Produk. Misalnya produk untuk menenangkan pikiran. Namanya apa? Pakai kayu manis, kemangi, sama bisesel. Kita ada losnya juga. Losnya untuk menenangkan pikiran. Nanti kalian bisa pesan di sini, cukup dengan waktu 1 sampai 2 bulan sudah jadi merek kalian sendiri. Jadi bagi para psikolog, kemudian BK itu bisa menggunakan lotion-lotion untuk menenangkan pikiran. Kalau malam, kalau pagi bisa menggunakan lotion yang digunakan untuk mengenergizer. Itu macam-macam ya, kan bisa buka di Google. Essence atau wewangian untuk meningkatkan energi. Itu banyak sekali. Kita bisa pesan di situ. Oke, sekarang kita akan belajar bagaimana merawat kulit yang paling mudah. Bagaimana? Kalian cara merawatnya bagaimana? Pagi hari itu bagaimana caranya saya akan tunjukkan ya. Di Muntira ini kita ada series untuk menenangkan wajah supaya kalian tidak mudah untuk menjadi turun kolagennya. Caranya bagaimana? Cukup dengan menggunakan gerakan wajah dan otot tangan. Ini gini kan, coba sekarang diginikan tangannya. Nah, itu ditahan dulu sampai 10 hitungan. 1, 2, itu 2 tangan ya. Coba. Oke, sekarang kita akan belajar bagaimana merawat kulit yang paling mudah. Bagaimana? Kalian cara merawatnya bagaimana? Pagi hari itu bagaimana caranya saya akan tunjukkan ya. Di Muntira ini kita ada series untuk menenangkan wajah supaya kalian tidak mudah untuk menjadi turun kolagennya. Caranya bagaimana? Cukup dengan menggunakan gerakan wajah dan otot tangan. Ini gini kan, coba sekarang digini kan tangannya. Nah, itu ditahan dulu sampai
udah dapat satu ilmu ya. Ilmu dagangnya udah dapat ya, sampai dikasih bocoran kaitannya dengan tadi ya, apa Bun? Cloning. Kesehatan mental. Oke ya. Saya nanya dulu, siapa kita? PMM2. Siapa kita? PMM2. Oke, tepuk tangan yang meriah. Nah, mohon izin tadi Bu Dokter sudah menjelaskan bahwa kita sekarang ada di Muntira Total Health Skin Care Solution ya. Ini salah satu paket wisata yang ada di Desa Janggalan, yang mana tadi Bu Dokter sudah menjelaskan. Ini ownernya langsung loh guys. Bisa ketemu dengan ownernya langsung, tepuk tangan yang meriah. Nah, biasanya kalau kita kunjungan ke suatu tempat biasanya hanya diserahkan kepada manajernya ataupun mungkin yang lain. Tapi kalau Bu Dokter ini all out untuk kalian ya. Oke. Tadi Bu Dokter sudah menjelaskan, sudah mana peserta yang paling jauh, rumahnya mana? Dari mana? Dari Merauke, Jambi, Medan. Oke, luar biasa Bu Dokter, tempat Bu Dokter dikunjungin dari berbagai macam pulau yang saat ini. Nah, teman-teman, mohon izin, hari ini kita akan praktek kaitannya dengan kearifan lokal Gus Jigangnya. Ya, ini kita sudah pada tataran gang berdagang. Maka dari itu di-read ya, tadi sudah saya sampaikan, di-read apa yang disampaikan oleh Bu Dokter, terus setelah itu nanti kita akan kunjungan ke berikutnya juga di-read lagi. Jangan hanya terkesima ya. Karena mungkin di tempat Anda belum ada seperti ini, tidak apa-apa. Nanti setelah ini nanti bisa belajar langsung dengan Bu Dokter. Biasanya Bu Dokter minta nomornya ya. Tidak apa-apa ya. Nanti biar chat dan lain sebagainya, mungkin nanti Bu Dokter akan buka cabang di sana. Berarti Anda bisa pakai gang di sana ya. Seperti itu ya. Itu saja. Bismillah, kita akan melanjutkan perjalanan ke tempat berikutnya, yaitu ke batik bordir dulu ya. Oke, terima kasih. Demikian sambutan saya Bu Dokter, dan terima kasih untuk tim dari teman-teman Des Pok Darwis Janggalan Heritage atas waktunya dan atas kerjasamanya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sangat terkenal bordirnya, yakni bordir icik, di mana bordir icik ini pengerjaannya dengan mesin jahit kecil ya. Jadi bordir Kudus ini dahulu dimulai tahun 1920, sejaman dengan era perkembangan rokok kretek ya. Jadi bordir Kudus itu dahulu ceritanya dikerjakan oleh para putri-putri juragan rokok kretek. Dikerjakan sendiri di rumah untuk mengisi waktu luangnya. Kemudian berkembang menjadi industri bordir karena banyak sekali orang yang menyukai kehalusan dan kerumitan. Jadi begini ya teman-teman semua, kawan-kawan semua. Jadi ketika kita kunjungan kayak gini, tidak hanya sekedar kita jalan-jalan. Tadi kan ada cerita dari Deo ya. Deo dari mana? Merauke, bahwa temennya di kota sebelah itu kan hanya jalan-jalan. Jadi kalau Abi di sini mengajak kalian, apapun agama kalian, apapun keyakinan kalian itu, kita benar-benar belajar tentang Kudus, belajar tentang toleransi, belajar tentang praktek dagang, belajar dengan langsung maestronya. Jadi nggak kaleng-kaleng. Jadi ini teknik membordir namanya icik ya. Kalau ini kan seperti sulaman tangan, kemudian dibuat dengan mesin. Mesinnya adalah mesin kecil yang digunakan untuk menjahit, mesin tradisional, semi tradisional ya. Jadi tidak mesin juki, tidak pula komputer. Jadi ini tenaganya adalah manual. Ya. Nah, zaman sekarang mencari tenaga pembordir itu sulit. Lintah mau itu ketekunan. Bisa agak ke sini kalau mau melihat lebih dekat, biar tahu secara langsung bagaimana sulitnya dan rumitnya membordir. Perlu ketekunan, ketelatenan, kesabaran. Ya, iya. Jadi kain kemudian digambar namanya pola dengan cara mengeblat. Membuat pola dulu lalu mengeblat, setelah mengeblat gambar-gambarnya kemudian dibordir sesuai dengan polanya. Jadi bunga dan bagus bunganya. Oke. Ada pertanyaan? Mumpung di sini. Mumpung di sini, jadi bordir Kudus itu sangat terkenal ya. Kalau kita membaca
berbagai literatur atau membaca melihat tentang tren mode atau tren fashion yang berkembang, bordir Kudus itu sangat menyumbang di bidang kerajinan dan keindahan bordirnya. Ada yang berani nyoba? Jangan. Merusak suasana. Mungkin suatu saat nanti kita akan mengadakan untuk istilahnya menyoba ya. Jadi nanti peserta bisa menyoba langsung, tapi ini baru kami siapkan. Di Jagalan, di Desa Jagalan itu ada satu pohon elo namanya, pohon yang besar sekali. Kemudian tapal kuda ini, jadi di Jagalan itu dulu adalah tempat kandang kudanya Mbah Sunan Kudus. Ya, ya. Kuda putih itu kudanya Mbah Sunan Kudus yang dipelihara oleh Mbah Jenggolo. Ya, Mbah Jenggolo itu ada di Jagalan ini dan istalnya atau kandangnya ada di sini. Sehingga di Jagalan itu ada namanya tapal kuda. Jadi di daerah Jalan Barat itu ada orang yang mengusahakan peralatan kuda, mulai dari tapal kuda, ngerti tapal kuda? Nah, sepatu kuda, ya sepatu kuda. Terus di sini juga ada itu kalong kuda. Kuda itu ada kalongnya khusus biar dia kalau kena tali tidak sakit gitu kan. Jadi dikasih itu bentuknya itu seperti ini ya. Terus ada kayak kayak empuk-empuknya itu ya, biar tidak sakit di lehernya kuda. Ini seperti itu. Ya, ini roda depan. Terus ini namanya kembang kalugawen. Kembang kalugawen. Ya, kembang kalugawen ini adalah bunga amarilis yang dulu waktu penjajah Belanda ada di sini. Itu di Kalugawen itu, Kalugawen nanti akan sampai ke sana juga. Itu di sana itu dulu tempat taman bunga amarilis ini ya. Terus diabadikan di dalam Masjid Kalugawen itu. Ya, sehingga kita sebut bunga Kalugawen walaupun yang aslinya memang bunga amarilis dari Belanda. Itu yang dipakai usaha istri. Terus kemudian ada perkembangan lain yang di Jagalan. Kita Jawa itu. Jadi ada namanya Harta namanya Taman Harta ya. Jadi Taman Harta itu batik terdiri dari aneka tanaman yang bisa menghasilkan di Jagalan. Gitu ya, ada bunga-bunga macam-macam bunga. Ya. Nah, ayo kita mulai dengan ini ya tutorial membatik. Ya. Yang batik. Asal juga boleh kamu mau gambar ini dirimu. Ada lubangnya kecil yang teramat kecil, kadang terjadi buntu kalau malamnya atau lilinnya itu sudah menggumpal, artinya sudah dingin, itu nanti akan bisa di sini menjadi beku di sini. Nah, caranya bisa nanti masukkan ke dalam malam panas, kemudian kita tatuskan begini. Kalau masih tidak bisa, nanti kita akan susup dengan itu. Udah waktu itu Pak Jaya. Ya, akan dengan itu. Sapu itu hijau ya, hijau yang lebih kecil itu. Oke. Nah, sebelum itu kita taruh di telapak tangan kita, tapi telapak tangan kita jangan begini ya, tapi agak begini dikit ya, biar nanti malamnya tidak akan menetes ke kalian semuanya ya. Mulai mencoba kalau ini malamnya ya, jangan lupa biar tidak tetes-tetes, ini kan mau netes. Terus kita mulai melukis di sini.
Ya. Ini Ya, seperti ini ya tutornya. Bisa dilihat. Jangan penuh-penuh ya. Malamnya enggak usah penuh-penuh, dikit-dikit aja. Ikut garis ya. Ini Garisnya di belajar garis. dengan maestro Yang batiknya. ada Dengan garisnya Pak di. siapa? Nih. Kita yang tremor nih susah. Ya. Ini boleh dipakai. Bisa? mulai ada sekitar tahun 1800 tahun awal tahun 1900-an. Budaya ada bisa ada pencampuran dengan bangunan kolonial, artinya bangunan yang didirikan dengan teknik batu bata dan semen. Ya. Rumah ini biasanya disebut rumah kudus gaya limasan. Gaya limasan adalah gaya yang gentengnya menyatu. Karena rumah adat kudus itu ada yang tipe A dengan tipe joglo pencu dengan joglonya. Tetapi kalau rumah tipe limasan ini tidak bisa. Budaya di Kudus itu dipengaruhi 4 budaya. Satu adalah budaya lokal sendiri atau budaya Jawa. Yang kedua adalah budaya Arab. Yang ketiga Tionghoa. Yang keempat Eropa. Tanda kutip, Eropanya ini diuraikan banyak sekali tapi dirangkum menjadi Eropa. Jadi Eropa ada pengaruh Belanda, pengaruh Portugis, Persia. Ya. Nah, rangkuman dari itu disingkat jadi Kudus 4 negeri. Merupakan hidangan yang sering disajikan Kanjeng Sunan Kudus ataupun Mbah Jenggolo ketika mengadakan selamatan atau ketika menjamu para tamu.